Shalom Jemaat Every Nation Surabaya. Apa kabar saudara semuanya? Saya berdoa dan berharap saudara tetap kuat dan semangat di dalam Tuhan. Sebelum kita melanjutkan sela kita pada hari ini, mari kita persiapkan hati di dalam doa. Bapa dalam surga, kami memohon Roh Kudus untuk menolong kami supaya kami tidak hanya mendapat pengetahuan yang baru, tapi kami mendapatkan inspirasi, kekuatan, penghiburan yang hanya Engkau bisa lakukan. Bukan hikmat perkataan manusia, tapi hikmat dan dorongan dari Roh Kudus sendiri. Kami serahkan waktu ini untuk Tuhan bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mulai dengan menyembah Tuhan.
Jika saudara suka film-film India, mungkin saudara pernah menyaksikan Three Idiots. Saya langsung jatuh cinta dengan film itu setelah teman saya merekomendasikan saya untuk menontonnya. Sampai sekarang saya mungkin telah menontonnya lebih dari 4 kali. Jika saudara suka film komedi yang menghangatkan hati, bertema persahabatan yang menghibur, saudara perlu nonton film itu. Nah saudara, di salah satu adegan di film itu diceritakan tentang salah satu mahasiswa yang karena tekanan akademis akhirnya bunuh diri. Kegagalan studi di India adalah sebuah aib atau membawa rasa malu yang sangat besar bukan hanya bagi dia yang gagal, namun juga bagi seluruh keluarganya. Ketidakkuatan menanggung perasaan gagal dan rasa malu itulah yang menjadi pemicu tingginya angka bunuh diri di India. Salah satu hamba Tuhan favorit saya adalah Ravi Zacharias yang baru dipanggil Tuhan beberapa waktu yang lalu. Kalau saudara yang suka penyanyi favorit atau aktor, aktris favorit, maka karena saya pendeta, saya suka pendeta favorit. Saya juga punya pendeta favorit. Ravi bertobat percaya kepada Tuhan Yesus di usia 17 tahun saat dia dirawat di rumah sakit di Delhi di India akibat gagal bunuh diri. Waktu itu dia memilih untuk mencabut nyawanya sendiri karena merasa tidak bisa membanggakan keluarganya dari nilai sekolahnya yang hancur-hancuran. Tapi puji Tuhan dia tidak mati dan bahkan kemudian dipakai Tuhan dengan luar biasa sampai akhir hidupnya. Saudara, di India dari data tahun 2018 ada lebih dari 10.000 pelajar mahasiswa yang tewas karena bunuh diri, hanya pelajar mahasiswa. Itu kira-kira 28 orang per hari atau setiap jam ada 1 orang meninggal, pelajar mahasiswa meninggal karena tidak tahan menanggung perasaan bersalah dan rasa malu. Saudara, hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan kita adalah Allah yang sanggup memberikan kehidupan dan kesempatan yang baru bagi mereka yang telah gagal, bagi mereka yang dihantui perasaan bersalah dan rasa malu. Roma 1 ayat 16 mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saya berdoa saat sebentar kita akan mendengarkan Injil, ada kekuatan Allah baik yang dirasakan maupun yang tidak bisa dirasakan untuk bekerja dan menyelamatkan setiap orang yang mendengar dan mempercayainya. Saya akan membacakan Lukas 22 ayat 54 sampai 62 dari Alkitab Indonesia Sehari-Hari. Mereka menangkap Yesus dan membawanya ke rumah Imam Agung. Petrus mengikuti dari jauh. Di tengah-tengah halaman itu api unggun sudah dinyalakan dan Petrus pergi duduk bersama dengan orang-orang yang duduk di sekelilingnya. Ayat 56. Salah seorang pelayan wanita melihat Petrus duduk di pinggir api unggun itu, lalu pelayan wanita itu memperhatikan Petrus, kemudian berkata, orang ini juga tadi bersama-sama dengan Yesus. Tetapi Petrus menyangkal. Ia berkata, saya sama sekali tidak mengenal orang itu. Sesaat kemudian seorang lain melihat Petrus dan berkata, engkau juga salah seorang dari mereka. Tapi Petrus menjawab, tidak, bukan saya. Kira-kira 1 jam kemudian, seorang lain lagi berkata dengan keras, memang orang ini pengikut Yesus, sebab ia juga orang Galilea. Ayat 60, tetapi Petrus menjawab, apa maksudmu? Aku tidak tahu. Saat itu juga sementara Petrus masih berbicara, ayam berkokok. Yesus pun menoleh dan memandang Petrus. Lalu Petrus teringat Tuhan sudah pernah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok hari ini, engkau 3 kali mengingkari aku. Maka keluarlah Petrus dari situ dan menangis terseduh-seduh. Tentu saja ini adalah penggalan cerita tentang apa yang terjadi dengan Petrus setelah Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Di saat murid-murid yang lain melarikan diri dan bersembunyi, Petrus dengan nekat tetap mengikuti dan mengamati Yesus dari jauh. Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang pemberani, sangat percaya diri, suka bicara tanpa berpikir panjang. Di malam perjamuan terakhir beberapa waktu sebelum Yesus ditangkap, Petrus bertanya kepada Yesus. Itu ada di Yohanes 13 ayat 36 sampai 38. Tuhan mau pergi kemana? Tanya Simon Petrus kepada Yesus. Jawab Yesus, kemana aku pergi engkau tak dapat ikut sekarang. Engkau akan mengikuti aku kemudian. Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Tuhan sekarang? Tanya Petrus lagi. Aku rela mati untuk Tuhan. Yesus menjawab, sungguhkah engkau rela mati untukku? Ketahuilah sebelum ayam berkokok nanti engkau sudah 3 kali berkata bahwa engkau tidak mengenal aku. Jadi saudara, Petrus telah berjanji untuk rela mati untuk Tuhan. Tapi kenyataannya
Dia takut mati dan bahkan menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Petrus menyadari hal itu dan dia merasa sangat menyesal dan bersalah dan menangis dalam kesedihan. Saudara, setiap kita pasti pernah berbuat kesalahan yang kita sesali. Saya beri contoh. Dulu saudara, saya pernah nyesal, kenapa kok tidak dari dulu-dulu saya menikah. Saya menikah di usia yang agak telat menurut ukuran dunia, di usia 36 tahun. Kalau saja saya menikah lebih cepat, mungkin anak saya yang pertama sudah kuliah, yang kecil juga sudah besar, jadi saya bisa punya lebih banyak kebebasan waktu dalam pelayanan. Tapi tentu saja itu adalah bagian dari rencana Tuhan yang terbaik bagi saya. Saya percaya Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ada satu kesalahan besar lain yang pernah saya buat, di mana waktu itu saya pernah mengatakan sesuatu yang saya pikir itu benar. Tapi ternyata apa yang saya katakan melukai hati orang itu dan merusak hubungan saya dengan dia, bahkan sampai hari ini. Saya telah meminta maaf, tetapi tetap saja hubungan itu tidak pernah kembali seperti dulu lagi. Saya berdoa Tuhan akan menyembuhkan luka hatinya dan memulihkan hubungan kami kembali. Kita kembali ke kisah Petrus, saudara. Sebagaimana janjinya tadi, Petrus tetap mengikuti Yesus, walau dari kejauhan ya, setelah Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Dan di depan api unggun di halaman rumah imam besar itu, di mana Yesus juga berada di dalam jarak pandangnya, Petrus menyangkal bahwa dia mengenal guru dan Tuhannya itu, bukan hanya 1 kali, tapi 3 kali. Dan ayam pun berkokok. Alkitab dengan detail mencatat bahwa Tuhan Yesus pada saat itu menoleh dan memandang Petrus. Dan Petrus pun teringat dengan apa yang pernah dikatakan Tuhan tentang peristiwa itu. Dan ia pergi dari sana dengan pedih hati. Dia merasa telah gagal menepati janjinya. Dia merasa sedih karena telah mengkhianati hubungannya dengan Tuhan dan gurunya tersebut. Mungkin dia merasa dia adalah seorang loser, seorang pecundang. Dan sebagai akibatnya dia tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhannya untuk menjadi penjala manusia. Kisah berikutnya mengatakan dia memutuskan untuk kembali ke kehidupan lamanya, menjadi penjala ikan, kembali menjadi nelayan. Orang yang gagal merasa bersalah dan malu akan cenderung takut untuk terus melangkah maju. Mereka lebih memilih berada di tempat yang dia merasa nyaman. Orang yang demikian barangkali pernah mencoba sesuatu namun gagal. Dan ketimbang malu lagi, sakit lagi, rugi lagi, dia memilih balik ke kehidupan yang lama. Kegagalan bisa membuat seseorang merasa dirinya tidak mampu. Petrus merasa dirinya tidak lagi memenuhi syarat untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Dia barangkali berpikir bahwa chapter hidupnya bersama dengan Yesus telah berakhir di pelataran rumah imam besar itu. Dia sudah tutup buku kisah hidupnya bersama dengan Yesus. Dan setelah itu dia memilih untuk move on dengan caranya sendiri, kembali hidup sebagai nelayan. Namun saudara, ceritanya tidak berakhir di sana. Saat Petrus dan teman-temannya sedang asik dengan rutinitas harian mereka sebagai nelayan, Yesus yang telah bangkit dari kematian menampakkan diri kepada mereka. Pada saat itu mereka baru selesai menjala ikan semalaman, tapi tidak dapat apa-apa. Ketika mereka pulang kembali ke pantai, Yesus telah ada di sana menunggu mereka. Singkat cerita saudara, karena waktu, Yesus memerintahkan mereka untuk melemparkan jala dan mereka pun mendapatkan tangkapan ikan yang sangat banyak. Dan setelah itu Yesus berdiri mempersiapkan sarapan, ikan dan roti untuk mereka. Dan selanjutnya kita akan melihat apa yang Alkitab tulis, sebuah adegan yang dramatis. Pertemuan antara Yesus dengan Petrus yang telah menyangkal Yesus 3 kali bersama dengan murid-murid yang lain yang juga telah meninggalkan Yesus. Saya akan membacakan Yohanes 21 ayat 12 sampai 17. Yesus berkata kepada mereka, "Mari makan." Tidak seorang pun dari pengikut-pengikutnya berani bertanya, "Bapak siapa?" Sebab mereka tahu bahwa Ia itu Tuhan. Pasti suasananya canggung sekali, saudara. Petrus dan teman-temannya dihantui perasaan bersalah, malu kepada Yesus. Tidak ada yang berani bicara. Selanjutnya ayat 13. Kemudian Yesus mendekati mereka, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Ia berbuat begitu juga dengan ikan itu. Saudara, Yesus adalah Allah yang mengambil inisiatif untuk mendekati dan melayani orang-orang yang telah tidak setia kepada Dia. Saya bersyukur Alkitab tidak mengatakan Yesus mendekati mereka, mengambil roti dan melempari mereka dengan roti dan ikan sambil marah-marah.
Sesudah mereka makan, ayat 15, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yona, apakah engkau lebih mengasihi aku daripada mereka ini mengasihi aku?" "Benar Tuhan," jawab Petrus. "Tuhan tahu aku mencintai Tuhan." Yesus berkata kepadanya, "Peliharalah anak-anak dombaku." Untuk kedua kalinya Yesus bertanya kepadanya, "Simon anak Yona, apakah engkau mengasihi aku?" "Benar Tuhan," jawab Petrus. "Tuhan tahu aku mencintai Tuhan." Yesus berkata kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku." Untuk ketiga kalinya Yesus bertanya kepadanya, "Simon anak Yona, apakah engkau mencintai aku?" Dan Petrus pun menjadi sedih, sebab Yesus bertanya kepadanya sampai 3 kali. Maka Petrus menjawab lagi, "Tuhan, Engkau tahu segala-galanya. Tuhan tahu aku mencintai Engkau." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku." Saudara, dari kisah yang indah ini kita menarik 2 pelajaran penting tentang respon Yesus kepada Petrus. Yang pertama, Yesus menerima Petrus. Yesus tidak menolak Petrus. Yesus tidak menemui Petrus untuk menegur atau membicarakan kesalahan Petrus. Yesus datang kepadanya bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengasihi. Dia datang bukan untuk mengoreksi, tapi untuk melayani dan bahkan memberkati. Saudara, Allah adalah kasih. Tidak ada kesalahan yang kita lakukan yang akan membuat Dia kurang mengasihi kita. Dan sebaliknya, tidak ada perbuatan baik kita yang akan membuat Dia lebih mengasihi kita. Yang kedua, saudara, respon Yesus kepada Petrus. Yesus memulihkan panggilannya. Kesalahan, saudara, tidak membatalkan panggilan Tuhan atas hidup kita. Yesus tidak mencari pengganti Petrus untuk menggenapi rencananya. Dia tetap memakai orang yang gagal, yang mau datang kepada Tuhan untuk dipulihkan serta bersedia untuk dipakai kembali bagi rencananya. Di kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kita tahu bahwa Petrus kemudian kembali kepada panggilannya yang semula untuk menjadi penjala manusia. Petrus yang dulunya pengecut dan menyangkal Yesus 3 kali, oleh kuasa Roh Kudus berkhotbah dengan berani tentang Yesus pada hari Pentakosta di Yerusalem. Dan 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Dunia cenderung akan menolak dan menganggap rendah orang yang telah melakukan kesalahan. Tapi Allah menerima dan memberikan kesempatan yang baru kepada mereka yang datang kepadanya. Saudara, Tuhan bukan hanya peduli dengan keselamatan, kerohanian, kesehatan, keluarga, atau pekerjaan saudara. Tuhan juga peduli dengan apa yang saudara rasakan. Tuhan peduli dengan rasa bersalah saudara. Dia mengerti, Dia peduli, dan Dia mau menyembuhkan dan memulihkan perasaan-perasaan tersebut. Jangan izinkan kegagalan masa lalu, perasaan bersalah, dan rasa malu mendefinisikan siapa saudara dan menentukan arah hidup saudara. Saya ulangi lagi, jangan izinkan kegagalan masa lalu, perasaan bersalah, rasa malu mendefinisikan siapa saudara dan menentukan arah hidup saudara. Datang kepada Yesus, Dia mengasihi dan menerima saudara apa adanya. Dia sanggup memperbaiki yang rusak dan memberikan pengharapan yang baru kepada saudara. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, aku berdoa Tuhan, kalau ada di antara kami yang mendengarkan siaran ini, hidupnya dihantui dengan perasaan bersalah, merasa dihakimi, merasa telah melakukan sebuah kesalahan yang tidak mungkin diperbaiki. Tuhan, biar mereka boleh datang kepada Engkau, membawa kesalahan mereka di hadapan Engkau, dan mengizinkan Engkau untuk memperbaikinya, memulihkannya. Apa yang iblis rusak, apa yang dari keputusan kami telah membuat kesalahan, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tidak ada sesuatu pun yang tidak sanggup Engkau pulihkan. Bahkan yang mati sekalipun Engkau sanggup menghidupkannya. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Engkau. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Mari Tuhan, lembutkan siap hati. Mari Tuhan, Kau sendiri yang mendorong mereka untuk datang pada Engkau. Biar hati mereka mengalami pemulihan. Hati mereka mengalami kesembuhan dari luka-luka batin akibat rasa bersalah, kesalahan yang mereka buat di masa yang lalu. Mari Tuhan, dan Kau akan memulihkan panggilan hidup bagi mereka. Bahwa mereka menjadi orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga dari situ mereka Tuhan akan pakai juga untuk memulihkan banyak kehidupan orang-orang di luar sana. Terima kasih Bapak, yang mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang begitu indah. Kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.